Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 AIKA akan membahas tentang tema sholat. Tema sholat kali ini terdiri atas 4 poin, yaitu pertama hakikat sholat, kedua fungsi sholat, ketiga tujuan sholat, dan yang keempat hikmah sholat. Dan pengertian hakikat sholat akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pengertian hakikat sholat. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran, dan yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi hakikat sendiri berarti inti sesuatu atau puncak dari sumber segala sesuatu. Jadi dari semua itu dapat disebutkan bahwa hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, dan pemikiran. Sedangkan yang dimaksud dengan hakikat sholat adalah menghadapkan hati, jiwa, dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendatangkan perasaan takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesaran yang dimilikinya. Dan yang dimaksud dengan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati yang baik dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Selanjutnya fungsi sholat. Fungsi sholat yang pertama, sebagai sarana umat muslim untuk mendekatkan atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat juga dapat menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan keji, perbuatan maksiat, atau segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan yang ketiga, sholat juga sebagai pengingat kita kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Toha ayat 14. Lanjut, Mas. Dan yang ketiga adalah tujuan sholat. Tujuan sholat menjadi dasar untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh seluruh umat manusia karena sholat merupakan sebuah amalan yang akan dihisab pertama kali saat kita berada di akhirat kelak. Dapat disimpan bahwa amalan sholat itu sangat penting agar bisa menjadi penolong saat kita di akhirat kelak seperti yang dijelaskan dalam surat di bawah ini. Dan langsung saja artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan terakhir adalah hikmah sholat. Hikmah sholat di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah mencerahkan aura wajah. Yang dimaksudkan dengan mencerahkan aura wajah di sini adalah ketika kita melakukan sholat, kita diwajibkan untuk melakukan wudhu. Wudhu di sini bisa mencerahkan wajah karena pada dasarnya wudhu itu membersihkan diri kita dari segala kotoran, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Dan yang kedua adalah membuat hati menjadi tenang. Membuat hati menjadi tenang adalah orang yang sudah melaksanakan sholat akan merasa dirinya akan selalu tenang dan bahagia, dan terasa semua bebannya akan berkurang dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah menyehatkan badan atau selalu diberi kesehatan. Selalu diberi kesehatan karena pada dasarnya gerakan-gerakan sholat itu sendiri merupakan gerakan-gerakan yang sudah dibuktikan oleh banyak-banyak pakar
bisa mampu membuat tubuh manusia menjadi lebih sehat. Dan yang keempat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bahwa sholat itu merupakan amanat dari Allah, dan setiap amanat kita jalankan sebagaimana manusia, maka pada dasarnya kita pasti akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah senantiasa setiap kita melakukan sholat sholat eh, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan yang terakhir, dijauhkan dari siksa api neraka. Dijauhkan dari siksa api neraka di sini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebagai manusia, sebagai hambanya tetap terus menjalankan sholat 5 waktu baik dan adapun sholat-sholat sunnah lainnya. Eh, Kami rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.